Halo teman-teman, selamat siang. Kali ini saya ingin membagikan informasi ya seputar tentang, mungkin saya rasa informasi ini banyak sekali teman-teman yang salah kaprah, karena saya juga ternyata baru bisa menilai bahwasanya selama ini saya itu sudah salah teman-teman. Tentang apa ya kira-kira ya? Simak terus videonya ya sehingga kalian tahu tentang apanya. Jadi sebelum lanjut, tolong like, komen, dan subscribe ya channel YouTube saya, sehingga channel YouTube saya semakin hari semakin berkembang. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman, siapa tahu ada yang membutuhkan informasi yang sudah saya buat di video ini ya teman-teman. Dan yang sudah mendukung channel YouTube saya dengan cara sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ya teman-teman. Ya, ternyata dalam video ini saya mau membahas seputar dunia permakeupan ya, tetapi tidak terlalu jauh yang ingin saya bahas. Ternyata hanya satu poin saja yang ingin saya bahas, tetapi ternyata selama ini tuh saya sudah salah. Mungkin kebanyakan orang juga sudah memiliki pemikiran dan penilaian yang sama seperti saya. Kenapa saya katakan salah? Seperti ini. Yang pertama yang ingin saya bahas itu pembahasan tentang cleanser. Cleanser itu tahapan pembersihan wajah gitu. Mungkin selama ini kita membersihkan wajah kita ya dengan sabun pencuci wajah, pencuci muka kita saja gitu. Apakah ada yang sama seperti saya? Silahkan tulis di kolom komentar ya, karena saya selama ini tidak membagi-bagikan gitu. Tahapan cleanser ya hanya sabun pencuci muka saja, itu sudah cukup selama ini. Nah ini mungkin ada yang salah gitu ya, karena mungkin muka saya tidak bermasalah. Nah mungkin ada beberapa teman yang di luar sana mungkin hanya melakukan tahapan ini saja, cleanser saja, menyediakan tahapan pencuci muka saja gitu. Nah hasilnya mukanya itu muncul masalah-masalah seperti mungkin lebih sering jerawatan gitu. Untung untuk saya itu lebih tertolong ya. Saya juga tidak tahu karena apa. Padahal saya hanya cuci muka saya dengan satu tahapan saja, yaitu sabun cuci muka saja gitu. Tapi sebenarnya sebaiknya itu lebih dari satu loh teman-teman, asal kalian tahu. Saya pelajari ternyata banyak sekali tahapan-tahapan cleanser itu ya. Tahapan cleansing ini tuh ternyata banyak banget loh teman-teman. Mungkin dari beberapa tahapan ini, atau bukan tahapan ya, mungkin pilihan gitu ya. Karena dari 11 produk ini semuanya termasuk ke dalam tahapan cleanser. Nah, tetapi selama ini saya hanya menggunakan face wash, itu yang mungkin sering digunakan juga oleh teman-teman. Ternyata tahapan cleanser itu banyak banget ya produknya. Itu ada makeup remover, ada cleansing oil, cleansing balm, terus cleansing webs, terus cleansing cream, ada juga cleansing gel, ada juga cleansing balm, ada juga cleansing powder, ada juga micellar water dan cleanser. Nah itu tuh banyak banget kan tahapannya kan teman-teman. Nah itu juga ada 11 kalau saya hitung tuh teman-teman. Apakah teman-teman juga sudah punya 11 produk itu untuk dimasukkan ke tahapan pembersihan wajah teman-teman setelah seharian beraktivitas? Saya yakin hanya beberapa mungkin ya yang punya 11-11-nya, karena saya pribadi hanya punya satu, yaitu hasil saya teman-teman. Mungkin ini nanti akan saya buat perbaikan gitu, bagaimana saya pengen loh ya memperbaiki tahapan-tahapan mungkin merawat kulit wajah saya, dimulai dari produk-produk yang belum saya punya. Mungkin jadinya saya akan masukkan ke list belanjaan saya gitu ya, untuk lebih lengkap lagi tahapan pembersih wajahnya gitu ya teman-teman. Videonya, video perbaikannya nanti insya Allah akan saya buat ya teman-teman. Nah juga nanti akan saya juga tampilkan bagaimana hasilnya. Ini mukanya kan sebelum ini hanya melakukan satu tahapan saja. Nah bagaimana kalau misalnya lebih dari satu tahapan itu, apakah ada perbedaan, apakah sama saja? Nanti kalian simak di video saya selanjutnya ya teman-teman. Tapi dalam 11 macam tadi produk cleanser itu kita lebih bisa meringkasnya lagi loh teman-teman. Nah saya ringkaskan lagi ke dalam dua begitu, double cleansing dan depth cleansing ya teman-teman. Jadi dalam dua tahapan ini nanti kalian bagi-bagi 11, atau enggak kalian paling enggak jangan punya satu lah, jangan sama seperti saya ya teman-teman, cuma punya satu saja dalam tahapan pembersihan muka atau cleansingnya. Nah yang pertama cleansing ini artinya itu membersihkan wajah dalam dua tahapan ya teman-teman. Tahapan pertama yang harus dilakukan itu wajah harus dibersihkan dengan bahan dasar yang berdasarkan dari berbahan dasar minyak ya maksudnya ya. Di sini bisa kalian menggunakan cleansing oil yang pokoknya, ataupun minyak zaitun, ataupun
dia yang punya kandungan minyak yang cukup gitu, yang minyak yang tinggi gitu ya. Karena untuk mengangkat sisa make up ataupun kotoran yang bersifat minyak. Karena ketika kotoran yang bersifat minyak kita bersihkan dengan air, maka kotoran tersebut tidak akan hilang, malah akan membuat satu masalah baru di wajah kita. Terus juga karena ada peribahasa ketika air dan minyak itu tidak bisa menyatu, jadi tidak akan ada hasilnya ketika kotoran minyak dibersihkan dengan air biasa saja atau pembersih biasa saja. Jadi harus dibersihkan dengan bahan dasar yang mengandung minyak juga ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang memiliki kulit berminyak disarankan untuk menggunakan cleansing oil atau micellar water ya teman-teman, karena ini dua bahan ini memiliki kandungan minyak yang cukup. Nah, ketika untuk teman-teman yang memiliki wajah sensitif ya dan kering, itu bisa menggunakan milk cleanser atau cleansing balm ya. Itu bisa kalian menggunakan itu terlebih dahulu ya. Nah, jika kulit normal kalian bisa menggunakan semua tahapan-tahapan yang tadi bisa kalian kombinasi bisa kalian gunakan ya teman-teman. Jadi nggak masalah mau tahapan apa, yang penting tahapan awal itu harus mengandung bahan dasar yang minyak. Jadi bisa kalian gunakan ini juga tahapan micellar water dan ataupun cleansing oil, itu bisa dipilih salah satu ya teman-teman, nggak harus semuanya dua-duanya punya gitu kan, harus irit juga gitu, mau cantik jangan juga kita tuh harus nggak perlu boros gitu. Jadi kita pilih aja salah satunya teman-teman. Nah, tahapan kedua itu ya teman-teman, baru kita membersihkan muka kita setelah muka kita dibersihkan dengan bahan dasar yang banyak mengandung minyaknya ini, baru dicuci dengan face wash ataupun sabun cuci muka gitu. Jadi baru tahapan ini. Jadi selama ini saya tuh salah teman-teman. Jadi misalnya mau mandi itu setelah berpergian gitu, misalnya setelah berpergian terus mandi itu langsung saya menggunakan sabun cuci muka saya gitu, tidak dibersihkan terlebih dahulu dengan kandungan bahan dasar yang memiliki kandungan minyak yang cukup tinggi gitu. Nah, itu mungkin sedikit koreksi untuk saya gitu, mungkin akan saya perbaiki lagi gitu ya. Mungkin buat teman-teman yang mengalami masalah jerawat gitu, mungkin perlu dievaluasi, adakah tahapan sebelumnya menggunakan minyak berbahan dasar minyak terlebih dahulu atau tidak, apakah langsung menggunakan sabun cuci muka. Nah, mungkin kalau yang belum, silakan tahapan awalnya dirubah ya. Nah, untuk tahapan tadi kan ada dua tahapan ya, double cleanser dan deep cleanser. Kalau double cleanser itu kita mengulangi tahapan deep cleanser ini di pagi dan sebelum tidur, itu namanya tahapan double cleanser ya. Dalam waktu sehari kita menggunakan dua kali proses deep cleanser, itu namanya double cleanser. Itu saja ya teman-teman, semoga membantu, semoga bermanfaat, karena saya pribadi itu masih juga belajar gitu. Jika ada kesalahan saya mohon maaf dan silahkan kalian koreksi, kita sama-sama belajar gitu. Karena mungkin kalau saya tidak dikoreksi, saya tidak tahu kesalahan saya di mana ya teman-teman. Semoga kita bisa lebih baik lagi dan juga kita bisa merawat aset yang telah diberikan oleh Maha Kuasa, yaitu baru wajah belum yang lain. Semoga yang lainnya juga kita bisa merawat dengan sebaik-baiknya, karena ini adalah salah satu titipan ya gitu. Jadi mungkin saya selama ini masih masa bodoh gitu, masih nggak mau belajar. Nah, kali ini saya mau belajar teman-teman. Mohon yang teman-teman yang sudah bisa ataupun sudah pintar atau sudah profesional, mohon untuk berkenan mengajarkan saya ya, mungkin dengan cara sharing atau berbagi pengalaman di kolom komentar ya teman-teman. Kutunggu. Terima kasih ya teman-teman.